Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 80. Bab 406 Momen Krusial. Hei, sebenarnya murid baru itu yang mengambil cuti 2 tahun sekaligus, Huo De memegang berkas kasus di tangannya di dalam ruangan yang luas itu. Ada gambar di berkas kasus. Meskipun gambar itu berusia 3 tahun dengan wajah yang masih membawa sedikit kepolosan, garis besar keseluruhannya persis sama dengan Xiao Yan. Huo De menutup berkas kasus di tangannya sebelum senyum asli muncul di wajahnya. Dia menepuk bahu Xiao Yan dan tersenyum sebelum berkata dengan makna yang lebih dalam dalam kata-katanya. Anak kecil, kamu pasti tidak sederhana. Berkas kasus menyatakan bahwa Anda hanyalah Douzi bintang 4 2 tahun lalu, tapi sekarang. Saya khawatir Anda setidaknya sekelas Douzi, kan? Setelah mendengar kata-kata Huo De, para anggota unit penegakan hukum itu langsung terkejut. Mereka melemparkan tatapan tertegun ke arah Xiao Yan. Dalam 2 tahun, dia langsung naik dari bintang 4 Douzi menjadi Douzi. Kecepatan semacam ini cukup bagus. Xiao Yan tersenyum, tidak menyangkal atau mengakui. Yaola mendesak dengan tidak sabar. Apakah kamu berencana untuk langsung ke akademi sekarang? Huo De bertanya sambil tersenyum. Iya. Xiao Yan mengangguk. Bawa ini bersamamu. Hanya dengan begitu kamu akan diizinkan masuk ke akademi. Huo De mengeluarkan lencana biru dari cincin penyimpanannya, dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Setelah itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia menoleh ke arah anggota unit penegakan hukum dan tersenyum sebelum dia bertanya. Oh itu benar, kebetulan, besok adalah kompetisi kualifikasi akademi bagian dalam, bukan? Ah, ya itu benar ketua seksi Huo De. Seorang anggota unit buru-buru menjawab. Anda benar-benar beruntung bisa melihat acara besar seperti itu setelah masuk akademi. Namun, saya ingat bahwa sepertinya ada nama Anda di kompetisi kualifikasi akademi tahun lalu. Ini adalah sesuatu yang telah dibantu oleh instruktur Wolling untuk melawan segala rintangan. Sayangnya, Anda tidak datang pada akhirnya. Ini benar-benar membuat marah instruktur Wolling. Oleh karena itu, saya pikir dia tidak mungkin memasukkan nama Anda tahun ini. Bagaimanapun, kompetisi kualifikasi kali ini menyangkut apakah dia dapat dipromosikan menjadi instruktur kelas Xuan, Huo De berkata sambil tersenyum. Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Saat dia ingat melihat wajah hijau wanita yang marah saat itu, dia tertawa getir dan berkata. Saya benar-benar memiliki sesuatu yang penting dan tidak bisa terburu-buru pada saat itu. Hehe, ini bukan urusan saya. Jika Anda ingin menjelaskan, pergi dan jelaskan sendiri padanya. Huo De tersenyum sombong. Tatapannya menatap langit di luar, yang berangsur-angsur menjadi gelap. Dia menyuarakan pikirannya. Langit sudah cukup gelap sekarang. Namun, saya melihat Anda terburu-buru untuk pergi ke Akademi Batin, jadi saya tidak akan menahan Anda. Namun, masih ada kawasan hutan purba yang sangat luas di luar akademi. Ada banyak binatang ajaib peringkat tinggi di sana, dan itu cukup berbahaya untuk dilewati di malam hari. Saya dapat membiarkan orang-orang mengendarai kapal Griffin untuk segera membawa Anda langsung ke kota Jianan. Apakah itu tidak apa-apa? Kalau begitu, terima kasih banyak, instruktur Huo De. Xiao Yan bersukacita mendengar kata-kata ini, dan dia dengan cepat menjawab dengan rasa terima kasih. Peta yang diberikan Do Umha kepadanya hanya mencakup area, wilayah sudut hitam. Kepala Xiao Yan diselimuti oleh kabut ke arah mana dia harus terbang setelah memasuki kota perdamaian. Secara alami keinginannya saat ini untuk seseorang yang dapat membawanya ke tujuannya. Tidak apa-apa. Huo De tersenyum. Arus dia tidak sesuai dengan kedinginan yang dia tunjukkan di pintu masuk kota sama sekali. Dia melambaikan tangannya dan memanggil 2 anggota unit penegakan hukum, 1 laki-laki dan perempuan lainnya. Setelah dia memberi instruksi, dia mengizinkan keduanya keluar dan membuat persiapan. Xiao Yan, aku harus mengingatkanmu sekali sebelum kamu pergi. Meskipun Anda belum memasuki akademi, kemungkinan besar Anda sudah memiliki cukup banyak lawan potensial dalam akademi Jianan. Saya pikir Anda juga tahu apa alasan untuk ini adalah, gadis yang luar biasa seperti Sun Er benar-benar memiliki daya tarik yang terlalu besar terhadap orang-orang muda yang disukai, berbakat, dari akademi.
Dia telah datang ke akademi selama lebih dari 2 tahun tetapi reputasinya telah menyusul penyihir kecil yang membuat orang sakit kepala. Karena itu, saingan cintamu itu tidak terbuat dari barang-barang sederhana. Namun, saya menyarankan Anda untuk mengetahui bagaimana bertahan. Itu akan menjadi sedikit lebih pintar. Huo De mendekati Xiao Yan dan mengingatkannya akan niat baik. Xiao Yan tertawa pelan saat mendengar ini. Meskipun dia telah melewatkan 2 tahun kehidupan di akademi, dia percaya bahwa kehidupan dan kematiannya selama 2 tahun ini pasti tidak akan lebih buruk dari metode pengajaran manapun. Selama 2 tahun ini, dia bahkan bertarung tanpa rasa takut melawan Dou Huang dan bahkan Dou Zong. Apakah dia akan takut pada orang-orang yang seumuran dengannya di akademi? Terima kasih atas pengingat Anda, Instruktur Huo De. Xiao Yan akan mengingat ini di dalam hatinya. Xiao Yan tersenyum pada Huo De dan menangkupkan kedua tangannya. Dia mendengar suara jeritan Griffin di luar. Tanpa membuang waktu, Xiao Yan berbalik dan dengan cepat keluar dari ruangan dan melihat Griffin besar yang berdiri di jalan di luar. Pada saat ini, pria dan wanita di Griffin tersenyum pada Xiao Yan saat mereka berkata, "Junior Xiao Yan, silakan naik ke atas. Kami akan mengantarmu ke kota Jianan." "Terima kasih banyak." Xiao Yan tersenyum. Kakinya dengan lembut mendorong dari tanah dan tubuhnya dengan cepat melompat ke bagian belakang Griffin. Kakinya segera tampak menempel di punggungnya dan tidak melakukan gerakan sedikit pun. Melihat tubuh Xiao Yan yang benar-benar diam, keterkejutan melintas di wajah kedua orang di punggung Griffin. Perlu diketahui bahwa bulu Griffin ini menyebabkan semacam udara lembab yang aneh. Beberapa orang yang baru pertama kali mengendarainya hanya bisa duduk di atas pelana buatan manusia tertentu untuk menstabilkan tubuhnya. Namun, Xiao Yan dapat sepenuhnya mengandalkan dirinya sendiri untuk membiarkan tubuhnya tetap seimbang. Ini adalah sesuatu yang mustahil bahkan untuk mereka berdua untuk ditampilkan dengan santai. Apa yang dikatakan wakil ketua seksi memang benar. Xiao Yan ini benar-benar memiliki beberapa keahlian. Mereka berdua bergumam di dalam hati mereka. Mereka melambaikan tangan ke Huo De yang telah keluar rumah, sebelum mengeluarkan peluit dari mulut mereka. Segera, sayap Griffin yang merayap di tanah dikepakkan. Tubuhnya yang besar mulai naik ke udara dalam bentuk spiral. Saat Xiao Yan memandangi kota kecil itu, yang dengan cepat menjadi lebih kecil, dia menghembuskan napas. Dia mengangkat matanya dan menatap langit biru. Wajah seorang wanita muda yang anggun dan indah perlahan muncul di benaknya. Kerutan dan tawanya membuat pemuda itu, yang telah hidup 2 tahun dalam kesulitan, menjadi begitu prihatin. "Sun Er, akhirnya aku bisa bertemu denganmu lagi." Penerbangan ini berlangsung hampir sepanjang malam. Tentu saja, ini juga termasuk istirahat 2-3 jam di tengah jalan. Ketika fajar keesokan harinya tiba, seberkas sinar matahari meluncur keluar dari tepi daratan, mengusir semua kegelapan antara daratan dan langit. Pada saat ini, Xiao Yan, yang matanya tertutup saat dia beristirahat, membukanya seolah-olah dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Tatapannya melesat ke kejauhan. Ada garis besar kota yang menempati area yang luas, yang membuat seseorang tidak bisa berkata-kata, perlahan muncul di dalam kabut tipis. Ini adalah kota Jianannya. Meskipun dia berada di langit, dia masih tidak dapat melihat seluruh kota dalam bidang penglihatannya. Dari sini, bisa dilihat seberapa besar kota ini. "Keke, Junior Xiao Yan, kita akan menghentikan Griffin ini di pemberhentian terbang di dalam kota. Setelah itu, Anda harus bergegas ke akademi sendiri. Ini adalah rotasi kelompok penegakan hukum kami minggu ini, oleh karena itu, kami tidak dapat meninggalkan kota damai terlalu lama." Pemuda dari unit penegakan hukum tersenyum ketika dia berbicara dengan Xiao Yan. "Terima kasih banyak, senior." Xiao Yan mengangguk dan tersenyum saat dia mengucapkan terima kasih. "Tidak perlu," pemuda itu melambaikan tangannya. Sebuah peluit sekali lagi dikeluarkan dari mulutnya dan Griffin segera mengeluarkan jeritan lembut. Ia melambaikan sayapnya dan menembak ke arah kota besar. Dari pemberhentian terbang di kota Jianan, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menyaksikan Griffin, yang sekali lagi naik ke udara. Dia perlahan menghembuskan napas, berbalik, dan keluar dari ruang kosong ini. Jalan luas dan terbuka yang dilapisi dengan batu hijau muncul di matanya saat dia berjalan keluar dari halte terbang.
Aliran manusia di jalan bergolak, menyebabkan Xiao Yan diam-diam menjadi sesak. Lalu lintas manusia semacam ini adalah sesuatu yang bahkan ibu kota kekaisaran Jiamha tidak dapat membandingkannya. Itu memang layak menjadi tempat lahir akademi tertua di benua itu. Hanya namanya saja akan menarik banyak orang ke tempat ini. Xiao Yan tidak berhenti di jalan terlalu lama. Dia mengikuti rute yang ditunjukkan oleh anggota penegakan hukum sebelumnya dan bergegas. Setelah berputar-putar di dalam kota dengan cara ini selama setengah jam, Xiao Yan hanya bisa berhenti tanpa daya. Dia memandangi jalan itu, yang ujungnya masih belum bisa dia lihat, dan tidak bisa menahan tawa getir. Sialan! Mengapa kota ini dibangun sampai menjadi begitu besar? Xiao Yan menghela nafas dengan sedih. Dia sekali lagi dengan malas bergegas melanjutkan, memperlambat langkahnya saat dia berjalan menuju Akademi Jianan, yang terletak di tengah kota. Saat dia perlahan berjalan di jalan yang luas itu, Xiao Yan merasakan suasana kota yang biasa dan menghela nafas lega di dalam hatinya. Untunglah tempat ini sama sekali tidak mirip dengan wilayah sudut hitam. Dia sekali lagi berjalan melewati jalan. Di kejauhan, dia tampak bisa melihat garis besar samar akademi kuno itu. Hentikan orang itu! Xiao Yan baru saja berbelok, ketika teriakan tiba-tiba keluar dari tempat tidak jauh di depannya. Gangguan kecil segera muncul di jalan dengan sekelompok besar orang membentuk lingkaran dan dihakimi saat mereka menyaksikan pertarungan di dalamnya. Tatapan Xiao Yan mengarah ke lingkaran orang-orang yang sedang menonton pertunjukan, tetapi tidak bergerak lebih dekat. Telapak tangannya dengan lembut menepuk penguasa Xuan berat besar di punggungnya, saat langkah kakinya mulai menuntunnya di sekitar kerumunan dengan kecepatan yang sama. Saat Xiao Yan hendak langsung berjalan menuju akademi di kejauhan, tawa dingin yang marah di kerumunan manusia menyebabkan Xiao Yan tiba-tiba menghentikan langkahnya. "Mayan, jangan sia-siakan usahamu. Kau benar-benar ingin mengejar adik sepupuku dengan kekuatanmu itu? Bocah, jika kamu tidak ingin melakukannya dengan baik, serang. Kita tidak membutuhkan nyawanya, tapi dia harus melihat warna merah." Setelah tawa dingin terdengar, suara lain yang tampak marah karena malu terdengar. Segera, terdengar suara daging yang teredam bersentuhan dari dalam kerumunan manusia. Xiao Yan membelakangi kerumunan. Dia terdiam beberapa saat dia mendengar suara teredam yang muncul dari dalam lingkaran sebelum dia menghela nafas dengan lembut dan segera berbalik. Di antara kerumunan, seorang pria muda berpakaian biru, yang berusia sekitar 18 atau 19 tahun, bertukar pukulan dengan beberapa pria di sekitarnya, sementara matanya dipenuhi amarah. Melihat Douqi yang merembes keluar dari tubuh pemuda itu, tampaknya dia berada di kelas Douqi. Namun, 4 pemuda yang mengelilingi dan menyerangnya jelas memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah darinya. Karena itu, pemuda berpakaian biru itu dirugikan. Wajahnya kadang-kadang mengalami pukulan, dan jejak darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Bang! Gelombang bentrokan lain terjadi. Salah satu pemuda dengan dingin dan kejam menendang perut bagian bawah pemuda berpakaian biru itu. Bagian belakang tubuh yang terakhir segera mulai meringkuk. Meskipun keempat pemuda itu melihat bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk membalas, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti sedikit pun. 4 kaki digerakkan bersamaan. Dengan cara yang licik dan ganas, mereka dengan kasar menendang tubuh pemuda berpakaian biru itu. Bang, bang, bang. Kakinya, yang berisi kekuatan ganas, berada di sekitar tanah di tubuh pemuda berpakaian biru itu, ketika bayangan hitam tiba-tiba melintas. Setelah itu bertabrakan dengan kuat dengan keempat kakinya. 4 jeritan mengerikan segera dikeluarkan. Mereka berempat memeluk paha mereka dan berguling kesakitan di tanah. Setelah bayangan hitam mendorong keempat orang itu kembali, itu berubah menjadi penguasa hitam besar yang dimasukkan ke dalam tanah yang keras. Pemuda berpakaian biru itu memeluk perut bagian bawahnya, dan berdiri dengan susah payah. Ekspresinya agak pucat saat dia menangkupkan tangannya ke arah pemuda berjubah hitam, yang punggungnya menghadap ke arahnya. "Pak, terima kasih banyak. Xiao Ning, kekuatanmu jauh lebih sedikit dibandingkan saat terakhir kali aku melihatmu 2 tahun lalu." Pemuda berjubah hitam itu perlahan berbalik. Dia menatap pemuda berpakaian biru, yang wajahnya terpana melihat yang pertama, sambil berbicara dengan senyum tipis. "Xiao Ning,
Pemuda berpakaian biru ini sebenarnya adalah Xiao Ning, yang memiliki dendam dengan Xiao Yan di klan Xiao saat itu. Kamu adalah Xiao Yan. Wajah Xiao Ning benar-benar penuh saat dia menatap wajah yang sudah 2 tahun tidak dia lihat itu. Dia akhirnya pulih beberapa saat kemudian, tetapi masih kesulitan mempercayai situasinya. Saya pikir Anda tidak akan mengenali saya. Xiao Yan tertawa. Meskipun dia memiliki beberapa dendam dengan orang ini, yang tidak benar-benar dia temui ketika mereka masih muda, saat ini dia bukan lagi anak yang impulsif seperti dulu. Hal-hal itu secara alami telah lenyap sejak lama. Selain itu, tidak peduli apa yang terjadi, orang di depannya memiliki hubungan darah dengannya. Bagaimana saya bisa lupa? Sepupu muda Xiao Yan. Xiao Ning tertawa getir. Dia menatap Xiao Yan di depannya, merasakan emosi yang rumit. Sekarang setelah dia mengacau di luar selama 2 tahun, dia juga bukan lagi seorang anak kecil. Hanya di dunia luar, yang berisi segala macam orang, apakah dia merasa bahwa pengalaman di klan saat itu adalah kenangan paling berharga di dalam hatinya? Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, kerabat seseorang pada akhirnya sedikit lebih dekat dengan diri sendiri. Kakak sepupu Xiao Ning. Melihat senyum minta maaf yang diberikan Xiao Ning padanya, Xiao Yan juga tersenyum. Dia menepuk bahu yang terakhir. Orang-orang ini? Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke arah 4 orang yang berguling-guling di tanah dan bertanya. Bukankah masih karena Sun Er? Orang-orang ini tahu tentang hubungan kami dan terus mencoba segala macam cara untuk mendapatkan berita tentang Sun Er dari saya. Ini terlalu merepotkan. Namun, mereka tidak berani menyerang saya di akademi. Hari ini, ketika saya keluar untuk membeli sesuatu, secara kebetulan saya terlihat oleh orang-orang ini. Xiao Ning agak tidak berdaya. Dari kelihatannya, ternyata ini bukan kali pertama terjadi. Xiao Yan hanya bisa tertawa getir saat mendengar ini. Memang benar bahwa kecantikan adalah sumber masalah. Mungkinkah gadis itu sekarang telah benar-benar kehilangan kepolosannya saat itu? Hehe, Sun Er sangat luar biasa. Seorang wanita mengalami banyak perubahan saat dia dewasa. Dia sekarang lebih cantik. Ada banyak orang yang jatuh cinta padanya selama 2 tahun ini. Aku pikir kamu juga akan terkejut saat bertemu melihatnya lagi. Xiao Ning berkata sambil tertawa. Seberapa besar perubahan seorang anak? Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tertawa pelan. Ketika dia mengucapkan kata-kata tua seperti itu, dia lupa bahwa dia juga baru berusia 18 tahun. Jika Anda mengucapkan kata-kata ini di akademi, orang lain akan mengeroyok untuk melawan Anda. Xiao Ning memutar matanya. Ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia mengingat sesuatu. Dia lalu meraih Xiao Yan dan berlari menuju pintu masuk akademi. Sialan, aku sebenarnya sudah lupa. Hari ini adalah kompetisi kualifikasi akademi dalam. Instruktur Ruoling tidak dapat menahan gangguan manja Sun Er dan mengambil risiko dipromosikan menjadi instruktur kelas Xuan dengan mencantumkan nama Anda. Jika Anda tidak hadir seperti tahun lalu, instruktur Ruoling dapat melupakan tentang dipromosikan untuk 3 tahun berikutnya tahun. Dia masih menulis namaku? Wajah Xiao Yan benar-benar tercengang. Bagaimanapun, bahkan jika kau tiba di sini tepat waktu, kurasa itu tidak akan banyak membantu. Kompetisi kualifikasi akademi dalam bukanlah kompetisi biasa. Semua yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi termasuk di antara siswa terbaik di akademi. Tanpa setidaknya kekuatan bintang 7 Do Ushi, seseorang mungkin akan tersingkir begitu dia memasuki arena kompetisi. Kecepatan lari Xiao Ning yang terburu-buru melambat saat dia menghela nafas. Xiao Yan terkejut. Dia membuka mulutnya, tapi sebelum dia sempat berbicara, Xiao Ning melanjutkan. Lupakan. Mampu datang lebih baik daripada absen. Bahkan jika Anda kalah, instruktur Ruoling hanya akan kehilangan kesempatan promosi ini. Masih ada kesempatan lain kali. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Xiao Ning menarik Xiao Yan dengan kekuatan besar dan dengan cepat berlari menuju akademi kuno. Sebagai acara besar dari Akademi Jianan, yang disebut kompetisi kualifikasi akademi dalam pada dasarnya adalah acara yang paling menarik perhatian. Apalagi, orang-orang terkenal di akademi akan muncul dalam kompetisi kualifikasi ini. Para siswa laki-laki dan perempuan yang dipandang sebagai idola orang lain,
serta sumber pemujaan mereka, tidak diragukan lagi merupakan sumber daya tarik yang besar. Oleh karena itu, stadion yang digunakan oleh akademi itu berdesakan dan dipenuhi oleh orang-orang, meskipun akademi telah menyiapkan yang terbesar untuk digunakan dalam kompetisi. Tak terhitung banyaknya siswa dari Akademi Jianan terjepit dan bertabrakan saat mereka menyerbu ke kursi stadion. Sekilas, itu seperti lautan hitam pekat, rambut, dan suara melesat ke awan. Tanah terbuka yang luas itu berbentuk lingkaran. Area yang mengelilingi tanah terbuka adalah satu set tangga batu yang berulang kali menyebar ke atas. Bentuk itu seperti arena. Lautan orang yang duduk di sekitar arena bisa dengan jelas melihat seluruh tempat. Saat ini, ada dua sosok manusia di tanah terbuka. Satu pria dan satu wanita. Keduanya berkedip dan bertukar pukulan. Riak Douki yang ganas menyusut dan meledak dari titik di mana telapak tangan mereka bersentuhan, menyebabkan orang-orang di sekitar yang duduk di galeri tontonan sering mengeluarkan desahan kaget. Namun, jelas lebih dari setengah tatapan di galeri pengamatan terhenti pada sosok cantik yang mengenakan gaun hijau pucat, dengan tubuh cantiknya berkedip dan bergerak dengan cara yang ringan dan elegan. Kedua sosok manusia itu terlibat dalam satu pertukaran berisiko demi satu. Sosok berwarna hijau pucat itu tiba-tiba berhenti. Tangannya bersinar terang. Itu membawa seberkas cahaya saat itu membekas di dada pemuda itu. Kekuatan yang kuat langsung mengguncang yang terakhir sampai dia didorong keluar dari arena pertempuran. "Senior, terima kasih sudah memberi jalan." Wanita muda berpakaian hijau tersenyum setelah mengalahkan lawan dengan satu pukulan. Dia membungkuk ke arah pria itu, yang cukup tampan, sedemikian rupa sehingga tidak ada yang bisa menemukan kesalahan dalam sikapnya. Junior Sun Er memang pantas menjadi murid dengan potensi terbesar kali ini. Saya kehilangan. Meskipun pemuda tampan itu kalah, dia terus terang. Sambil tersenyum, tatapannya memperhatikan wanita muda berpakaian hijau itu, yang seperti teratai, menyebabkan orang-orang menjadi rileks dan bahagia. Dia segera mundur dengan cara yang bebas dan mudah. Sun Er memenangkan babak ini. Wanita muda berpakaian hijau itu berbalik dan melompat turun dari panggung kompetisi hanya setelah dia mendengar teriakan yang terdengar dari platform wasit. "Sun Er, lumayan." Setelah wanita muda berpakaian hijau turun dari panggung, seorang wanita dari galeri tontonan melambai padanya. "Instruktur Wolling." Sun Er mengabaikan tatapan panas yang menatapnya dari sekelilingnya, dan berlari ke galeri tontonan yang diatur secara khusus itu dan berteriak sambil tersenyum. Dia segera mengalihkan pandangannya ke arah sekelompok wanita, yang berada di sisi platform pengamatan, dan tersenyum saat dia berkata, "Sepupu tetua Xiao Yu." Gadis kecil menjadi semakin kuat. Anda sebenarnya bahkan bisa mengalahkan Mowen itu. Sepertinya kamu pasti bisa masuk akademi dalam tahun ini. Seorang wanita cantik yang mengenakan seragam akademi ungu pucat tersenyum saat dia berjalan. Saat dia berjalan, sepasang kakinya yang panjang dan lembut yang dibungkus dengan celana legging segera menarik beberapa tatapan panas, yang awalnya menatap Sun Er. Kaki panjang yang memikat itu benar-benar senjata pembunuh ketika harus menarik pria. "Semoga." Sun Er tersenyum. Setelah dia menyapa para wanita di belakang Xiao Yu, dia menarik tangan Xiao Yu, duduk di samping instruktur Wolling dan dengan lembut berbicara sambil tersenyum. "Sepupu tetua Xiao Yu, itu, apakah Xiao Yan Gege belum datang?" Sun Er bertanya dengan lembut saat matanya melirik ke arah instruktur Wolling ke sisi yang tampak santai. Namun, alis yang terakhir memiliki beberapa kecemasan di antara mereka. Catatan, Gege kakak laki-laki atau digunakan untuk panggilan teman atau kerabat laki-laki yang lebih tua, terakhir biasanya digunakan dengan penuh kasih sayang oleh perempuan. Iya. Xiao Yu juga menghela nafas pelan saat mendengar ini. Dia segera mengencangkan tinjunya saat dia dengan lembut menegur. "Aku juga tidak tahu persis apa yang orang itu lakukan. Saat itu, kami sepakat bahwa dia hanya boleh mengambil cuti 1 tahun. Sekarang, dia telah melakukannya selama 2 tahun penuh. Apalagi, dia masih absen tahun ini. Dia harus segera sampai di sini." Sun Er dengan lembut menggigit bibirnya saat dia menjawab. "Saya juga berharap begitu, tapi hari ini adalah kompetisinya. Jika dia masih tidak ada, instruktur Wolling." Xiao Yu tertawa getir.
Sementara keduanya diam-diam berbisik secara pribadi, 3 ronde pertempuran lainnya telah berlalu. Seorang pria naik ke atas panggung pada ronde keempat. Tombak panjang di tangannya mendarat di tanah dengan kekuatan besar. Tatapannya yang agak panas menyapu ke arah di mana Sun Er berada tanpa ada niat untuk menutupinya. Kelas Yuan kelas Subeng ketiga melawan kelas Huang kelas kedua. Xiao Yan. Catatan, kelas seperti di ruang kelas. Saat suara dari kursi wasit jatuh, tempat terbuka yang bising tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang. Pandangan yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan ke posisi di mana kelas Huang kelas 2 berada. Selama 2 tahun ini, nama Xiao Yan ini telah diingat dengan kuat oleh semua siswa dan bahkan instruktur Akademi Jianan. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan siswa yang berduri, yang secara langsung mengambil cuti 2 tahun sejak berdirinya Akademi Jianan. Tentu saja, alasan yang lebih besar adalah selama kompetisi kualifikasi Akademi dalam yang terakhir, hanya itu nama yang tidak ada. Oleh karena itu, sekarang mereka mendengar nama ini lagi, pandangan semua orang tertuju ke tempat kelompok Sun Er duduk. Karena kinerja luar biasa Sun Er di akademi, dia memiliki banyak pelamar. Namun, selama 2 tahun ini, masih belum ada orang yang bisa menggerakkan hatinya. Satu-satunya bentuk alamat, yang paling bisa didengar dari mulutnya, adalah yang disebut Xiao Yan Gege. Pidato yang sangat penuh kasih sayang ini secara alami menyebabkan Xiao Yan, yang tidak pernah menunjukkan dirinya, menjadi musuh bersama semua orang. Ketika dihadapkan dengan tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang ditembakkan, beberapa keringat dingin tanpa sadar muncul di dahi halus instruktur Ruoling. Tinjunya juga terkepal erat saat matanya menyapu sekelilingnya, berharap sosok, yang sangat dia hargai 2 tahun lalu akan muncul sekali lagi seperti penyelamat. Tanah terbuka, yang menjadi sunyi, juga menyebabkan Sun Er dan Xiao Yu menjadi cemas. Mereka bertukar pandang dan melihat beberapa kecemasan dari dalam mata satu sama lain. Xiao Yan Ho. Seorang pengecut yang bahkan tidak berani mengungkapkan dirinya dan membiarkan seorang gadis menerima kritik yang tidak perlu. Orang ini tidak akan melakukannya. Seorang pria muda berpakaian putih di panggung menonton, yang tidak jelek, menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lemah. Dia tidak layak untuk Sun Er. Pemuda berpakaian putih itu secara mengejutkan adalah orang yang bertemu Sun Er di kaki gunung beberapa hari sebelumnya. Dia tampaknya dipanggil Baishan, salah satu orang luar biasa di antara siswa yang lebih muda di Akademi Jianan. Kekuatannya tidak jauh lebih lemah dari Sun Er. Ini pria yang selalu dibicarakan Sun Er tanpa henti? Apakah zodiaknya adalah kura-kura? Jika seseorang mengikuti pria semacam ini, bukankah lebih baik mengikutiku? Apa yang bagus dari pria bau itu? Mereka hanya berpikir dengan bagian bawah tubuh mereka. Di lokasi lain yang sangat bagus di galeri tontonan, seorang wanita muda yang mengenakan gaun berwarna merah menyilangkan tangan di depan dadanya. Punggungnya bersandar pada pipa besi dengan lekuk tubuhnya yang menawan tampak sangat memikat dengan latar belakang pipa besi lurus itu. Arusnya tidak bisa membantu tetapi mengerutkan bibirnya saat dia memandangi tanah terbuka di mana sebenarnya tidak ada orang yang keluar untuk terlibat dalam perkelahian. Ada sedikit penghinaan saat dia berbicara dengan senyum dingin. Penyihir kecil, duduklah dengan benar. Bertingkah lancang di depan umum, di mana kesopananmu? Seorang pria tua berambut putih di samping wanita muda berpakaian merah tidak bisa membantu tetapi meniup jenggotnya dengan marah ketika dia melihat postur tubuhnya dan kata-kata khusus independen miliknya. Wanita berpakaian merah tanpa basa-basi memutar matanya ke arah pria tua ini, yang jelas memiliki posisi yang cukup tinggi di Akademi Jianan saat dia dengan dingin mendengus. Untuk berpikir bahwa kamu masih wakil kepala sekolah dari akademi luar. Jika itu terserah saya akan lama menendang Xiao Yan keluar dari akademi. 2 tahun cuti. Sombong sekali. Tidak ada pilihan. Gadis itu Sun Er bersikeras untuk melindungi anak laki-laki itu. Orang tua itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia segera menyuarakan pikirannya, namun, jika dia masih absen tahun ini, maka saya benar-benar tidak punya pilihan lain. Aturan Akademi Jianan tidak bisa dilanggar. Jangan bilang kalau kamu berharap Xiao Yan bisa muncul selama beberapa menit terakhir. Wanita muda berpakaian merah menatap lelaki tua itu sekilas saat dia berkata. Saya sangat berharap begitu, orang tua itu menghela napas.
Dia perlahan menutup matanya dan menunggu lelucon ini berakhir. Setelah suasana sunyi berlanjut selama 2 menit, beberapa percakapan pribadi akhirnya mulai muncul. Ah, bajingan ini tidak menepati janjinya. Xiao Yu menghela nafas dan dengan lembut mengutuk saat melihat wajah penuh kekecewaan dari instruktur Wuling yang duduk di sebelahnya. Sun Er menunduk. Dia menarik lengan baju instruktur Wuling dan dengan lembut berkata, "Instruktur, maaf. Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda." Instruktur Wuling menepuk tangan Sun Er dan dengan paksa memberikan senyuman yang menghibur. "Tidak apa-apa. Paling banter, saya akan menunggu 3 tahun lagi. Ayo pergi." Instruktur Wuling berdiri dan berkata pada Xiao Yu dan Sun Er. Melihat matanya yang agak memerah, sepertinya dia tidak sebebas dan semudah yang dia bayangkan dengan mulutnya. Sekelompok pria dan wanita dari kelas yang sama juga mendesah kecewa saat mereka berdiri, bersiap untuk meninggalkan stadion. Namun, mereka baru saja berdiri saat tubuh indah Sun Er tiba-tiba menegang. Wajah cantiknya tiba-tiba terangkat saat dia bergumam. "Dia ada di sini." Apa? Di sisinya, Xiao Yu dan yang lainnya terkejut karena tidak mendengar dengan jelas. "Xiao." Saat pertanyaan Xiao Yu jatuh, suara angin deras yang menusuk telinga tiba-tiba muncul di tanah terbuka, menarik tatapan semua orang. Saat suara angin kencang muncul, sosok hitam tiba-tiba jatuh dari langit dan tiba-tiba menabrak tanah terbuka. Tanah yang keras itu langsung hancur menjadi bubuk, yang membumbung tinggi dan menyelimuti area kecil. "Siapa ini?" Melihat bayangan hitam yang telah melesat, pemuda yang membawa tombak bernama Su Beng itu tidak bisa menahan teriakan dinginnya. Tatapan Sun Er menatap tajam ke area yang tersembunyi di dalam debu. Kegembiraan karena dia kesulitan bersembunyi memenuhi wajahnya. "Dia ada di sini." Ketika mereka mendengar kata-kata Sun Er ini, tubuh cantik dari instruktur Wuling, serta Xiao Yu dan yang lainnya bergetar. Pandangan mereka segera tertuju ke area di lapangan terbuka. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, suara lembut langkah kaki bisa terdengar dari dalam debu. Di tanah terbuka yang benar-benar sunyi, suara langkah kaki seperti sesuatu yang menginjak hati orang, menyebabkan jantung mereka berdetak lebih cepat. Bum, bum. Suara lembut itu berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Seorang pemuda berjubah hitam membawa penguasa hitam besar di punggungnya samar-samar muncul dari dalam debu. Sesaat kemudian, dia akhirnya muncul di bawah tatapan semua orang. "Kelas Wang kelas 2, Xiao Yan." Pemuda berjubah hitam itu maju selangkah dan mengangkat kepalanya sedikit. Suara samar miliknya itu seperti guntur saat bergema di telinga semua orang yang hadir. Bab 471 Serangan. Suara yang tiba-tiba muncul, secara langsung menyebabkan lapangan terbuka, di mana bisikan pribadi baru saja keluar, untuk sekali lagi diam tiba-tiba. Banyak tatapan, yang berisi keheranan, dilemparkan ke pemuda berjubah hitam di tengah tanah terbuka, yang membawa penguasa hitam besar, yang berada di sekitar tinggi badannya. Dalam sekejap, seluruh stadion menjadi sunyi senyap. Xiao Yan gege. Sun Er memandangi bagian belakang sosok yang berdiri di tanah terbuka, yang lebih tinggi dibandingkan 2 tahun lalu, tapi juga sedikit lebih kurus. Senyuman elegan, yang akan membuat para siswa laki-laki di sekitarnya sangat bernafsu, segera terungkap di wajahnya yang sangat cantik. Orang ini, haruskah dia membuat keributan besar setiap kali dia datang? Dia sangat suka pamer. Mata cantik Xiao Yu menatap tajam ke belakang, yang tidak dilihatnya selama 2 tahun. Dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Namun, mulutnya masih tidak mau memaafkan saat dia berbicara dengan keras. "Haha, Xiao Yu jiji, apakah orang itu Xiao Yan gege yang selalu dibicarakan Sun Er?" Sungguh tidak terduga bahwa dia berhasil bergegas pada saat-saat terakhir. Di samping Xiao Yu, sekelompok wanita muda, yang tampaknya sekelas dengan Sun Er, tertawa saat mereka bertanya sementara tatapan mereka menatap punggung orang itu di tanah terbuka. Catatan, jiji kakak perempuan atau berbicara dengan teman atau kerabat perempuan yang sedikit lebih tua. Tepat sekali. Itu anak nakal yang menyebabkan Sun Er khawatir sepanjang waktu. Kalian semua kecewa, kan? Xiao Yu tidak bisa membantu tetapi berkata sambil melirik Sun Er, yang telah menghentikan bibirnya dan tersenyum.
Hehe, kita harus melihat kekuatannya. Apa gunanya menjadi tampan? Para wanita muda itu tertawa saat mereka berbicara. Di Akademi Jianan, lingkungan di mana kekuatan sama-sama dihormati, menjadi yang paling tampan bukanlah yang terpenting. Mampu dengan mudah mengalahkan lawan yang kuat dalam kompetisi dan mundur dengan elegan, adalah gaya pria sempurna di dalam hati mereka. Namun, bahkan jika dia berhasil sampai di sini tepat waktu, situasinya tidak terlalu bagus. Su Beng itu adalah bintang 9 Dousi. Selain itu, metode Qi yang dia latih berada di tingkat rendah kelas Xuan. Teknik tombaknya telah dipraktikkan hingga mencapai puncaknya. Teknik tombak tingkat menengah kelas Xuan teknik Dou. Gelombang tumpang tindih, telah mengalahkan cukup banyak lawan. Seorang wanita muda, yang penampilannya cukup cantik, tiba-tiba berkata dengan agak malu-malu. Xiao Yu dan yang lainnya sedikit mengernyit saat mendengar ini. Mereka segera melirik Sun Er yang matanya benar-benar tenang. Mereka berkata dengan agak ragu. Bocah itu seharusnya bisa mengatasinya. Saya tidak percaya bahwa dia tidak akan mencapai apa-apa selama 2 tahun ini, mengingat karakternya. Untuk waktu yang lama, mata cantik instruktur Ruoling menatap pemuda di arena pertempuran, yang membawa penguasa besar. Dia juga diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya. Karena Xiao Yan berhasil sampai di sini tepat waktu, bahkan jika dia kalah dalam pertandingan, dia hanya akan kehilangan kesempatan untuk dipromosikan menjadi instruktur kelas Xuan selama 1 tahun. Dia masih memiliki kesempatan untuk memperjuangkannya tahun depan. Bagaimanapun, dengan potensi yang telah ditunjukkan Xiao Yan saat itu ketika dia merekrut siswa, dia percaya bahwa Xiao Yan akan dapat mengejar ketinggalan selama dia bisa berlatih di akademi selama setahun. Bagus. Mari kita semua tidak melamun. Karena orang ini akhirnya tiba, mari kita tetap di sini dan mendukungnya. Terlepas dari berapa lama dia bisa bertahan, dia setidaknya adalah anggota dari kelas Huang kelas 2 kami. Instruktur Ruoling menoleh dan melihat melewati semua wanita muda saat dia berkata tanpa daya. Namun, makna di balik kata-katanya dengan jelas menunjukkan bahwa dia juga tidak memiliki banyak harapan pada Xiao Yan untuk dapat mengalahkan Su Beng. Apakah dia Xiao Yan itu? Bai Shan berpakaian putih di galeri pengamatan, yang sosoknya lurus dan tinggi, seperti pohon giok yang berdiri di atas angin, memandang pemuda berjubah hitam di tanah terbuka sambil merasakan keraguan. Dia tidak menyangka bahwa orang ini benar-benar berhasil melakukannya di saat-saat terakhir. Nafasnya sangat tenang. Mungkin dia memiliki beberapa kemampuan, tapi hanya itu. Bai Shan mengangkat alisnya, dan berkata dengan lemah ketika dia melihat ekspresi pemuda berjubah hitam itu, yang tidak berubah sedikit pun karena lingkungan yang dipenuhi dengan orang-orang. Dia yang memiliki harapan besar, dia tidak memberikan skor yang sangat tinggi kepada saingan potensial ini. Apakah ini Xiao Yan Gege yang membuat Sun Er terobsesi? Dia akhirnya bersedia untuk tampil, tapi dia tidak terlihat sangat tampan. Aku benar-benar tidak tahu mengapa dia sangat merindukannya. Tatapan wanita muda berpakaian merah menyapu tubuh Xiao Yan dengan penuh minat. Namun, dia segera melengkungkan bibirnya dan berkata, apa gunanya menjadi tampan? Bisakah itu membiarkan wasit memberinya nilai ekstra? Orang tua berambut putih di sampingnya memutar matanya. Sepasang mata keruh seperti orang tua biasa berhenti di tubuh Xiao Yan. Sesaat kemudian, alisnya sedikit menyatu. Syok melintas di matanya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia samar-samar berkata sambil tersenyum. Orang yang sangat menarik. Saya berharap dia tidak akan segera dikalahkan oleh Su Beng begitu dia keluar untuk bertarung. Jika tidak, wajah Xiao Sun Er akan benar-benar hilang. Tangan halus wanita muda berpakaian merah itu mengusap seutas rambut panjang, merah pucat yang menggantung saat dia berkata dengan agak sombong. Lihat saja, orang tua itu tersenyum. Tatapannya bersentuhan dengan platform wasit tidak jauh dari sana dan menyadari bahwa ada juga keterkejutan dalam mata beberapa teman lama di sana. Sepertinya mereka juga harus melihat beberapa poin unik tentang bocah kecil bernama Xiao Yan ini. Kamu adalah Xiao Yan. Tombak panjang Su Beng berwajah dingin itu dengan keras menghantam tanah yang keras di depan puluhan ribu tatapan mata di stadion. Tatapannya tertuju langsung ke pemuda berjubah hitam itu saat dia berkata dengan dingin. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Kamu tidak layak untuknya.
Kata-kata Subeng langsung dengan jijik saat dia melihat Xiao Yan mengangguk. Mungkin. Xiao Yan segera merasa agak tidak berdaya saat mendengar ini. Orang lain mengejar Sun Er. Sepertinya gadis ini benar-benar terlibat dalam kekacauan di Akademi Jianan ini. Ada banyak sekali orang di Akademi Jianan yang menunggumu muncul. Mulai hari ini dan seterusnya, kemungkinan besar Anda akan mengalami masalah yang tak henti-hentinya. Saya mungkin yang pertama menantang Anda, tetapi saya pasti tidak akan menjadi yang terakhir. Subeng dengan dingin tertawa. Dia segera mengayunkan tombak panjang di tangannya dan mengarahkan ujungnya ke arah Xiao Yan. Aku akan mengalahkanmu di depannya. Orang biasa-biasa saja sepertimu tidak memiliki kualifikasi untuk memiliki gadis luar biasa seperti dia. Mereka memang hanya sekelompok anak-anak yang cemburu. Xiao Yan agak terdiam saat menatap Subeng, yang menyatakan perang pada saat mereka bertemu. Dia menghela nafas dan perlahan meraih gagang penguasa Xuan berat di tangannya. Badan penggaris sedikit bergetar saat itu miring dan mengarah ke bawah. Saat dia melambaikan penggaris, suara yang sangat besar dari udara terkompresi yang diiris bergema di arena. Saya juga sangat tidak suka menerima masalah yang tidak pernah berakhir. Oleh karena itu, untuk mengakhirinya, Anda harus sedikit menderita. Penguasa besar meninggalkan bayangan hitam besar di tanah saat Xiao Yan mengangkat kepalanya dan tersenyum saat dia menjawab Subeng. Oh, Anda ingin menggunakan saya untuk membunuh ayam untuk memperingatkan monyet? Subeng itu bukan orang bodoh. Dia mengerti niat Xiao Yan ketika dia mendengar yang terakhir berbicara dengan cara ini. Segera, amarah terselubung melintas di matanya saat dia dengan dingin tertawa. Apakah kamu tidak takut memutar lidah dengan membual begitu banyak? Catatan, bunuh ayam untuk memperingatkan monyet, peringatan untuk orang lain. Bisakah kita mulai? Xiao Yan memiringkan kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke 7 atau 8 pria tua di kursi hakim saat dia bertanya sambil tersenyum. Iya. Beberapa pria tua bertukar pandang ketika mereka melihat Xiao Yan melihat ke atas. Mereka lalu mengangguk. Bocah sombong. Ekspresi Subeng menjadi sedikit dingin saat melihat para juri mengangguk. Tangannya memegang tombaknya dengan erat saat kakinya tiba-tiba menginjak tanah. Tombak panjang itu bergetar dan mengeluarkan suara tajam saat melesat ke arah Xiao Yan. Xiao Yan tidak menggerakkan tubuhnya. Dia menatap Subeng, yang pertama menyerang, sambil memegang tombak panjang di tangannya. Penguasa berat di tangannya bergetar sedikit. Seperti yang dia katakan sebelumnya, Xiao Yan dengan jelas memahami bahwa ada cukup banyak orang di Akademi Jianan yang memiliki permusuhan terhadapnya karena Sun Er. Sekarang dia baru saja tiba, satu-satunya metode untuk mengakhiri tantangan yang tak henti-hentinya adalah menakut-nakuti mereka. Selain itu, bahkan jika dia mengecualikan harus menghilangkan masalah yang tidak pernah berakhir itu, Xiao Yan juga sangat dibutuhkan untuk mendapatkan kemenangan yang menekan yang tidak membuat siapapun ragu ketika dia baru saja datang ke Akademi Jianan, tempat orang-orang berbakat berkumpul. Dia ingin membuktikan satu hal kepada semua orang. Itu adalah Xiao Yan Gege, yang tidak pernah berhenti dibicarakan Sun Er, memiliki kekuatan untuk berdiri di depannya dan membantunya memblokir badai. Dia ingin semua orang tahu bahwa penilaiannya tidak akan mengecewakan siapapun. Saat itu, dia adalah orang yang tidak berguna. Oleh karena itu, Sun Er pernah berdiri di depannya. Sekarang, bagaimanapun, dia tidak ingin hal-hal di masa lalu terulang kembali. Oleh karena itu, dia tidak perlu melakukan pertarungan sengit seperti jalan buntu dalam pertempuran ini. Yang dia butuhkan adalah kemenangan yang merusak dan tidak menarik. Arogansi tegasnya kali ini adalah kompensasi kecil untuk gadis yang telah menunggunya selama 2 tahun. Dia ingin memberitahu dia bahwa dia tidak menyia-nyiakan 2 tahun ini. Pikiran di dalam hatinya seperti ombak yang terbalik. Dia menarik napas dalam-dalam dan memasukkan penggaris berat itu ke tanah. Tangannya terulur dari lengan bajunya yang digulung. Tepat saat serangan sengit lawan hendak mencapainya, dia dengan mantap mengatur lengan bajunya. Lautan orang-orang yang mengelilingi tanah terbuka segera sunyi seperti sikap tenang Xiao Yan yang bermata. Mereka hanya bisa menggunakan satu kata untuk menggambarkan penampilan Xiao Yan saat ini, lancang. Mata Subeng sedingin es saat dia melihat tindakan Xiao Yan. Kemarahan di hatinya semakin besar. Mengikuti perubahan pikiran di dalam hatinya, Douki segera berguling dan dituangkan ke dalam tombak panjang.
Ujung tombak membawa cahaya merah pucat saat telapak tangannya tiba-tiba mengenai ujung gagang tombak. Tombak itu segera ditembakkan secara eksplosif. Dalam sekejap mata, itu akan mencapai bagian depan tenggorokan Xiao Yan. Ah! Ekspresi Xiao Yu dan instruktur Woling tidak bisa membantu tetapi berubah sedikit ketika mereka melihat serangan seperti kilat dari Su Beng di medan pertempuran. Hanya Sun Er yang masih menjaga ketenangannya. Di dalam hatinya, dia jelas tahu bahwa Xiao Yan saat ini bukan lagi orang yang tidak berguna di klan Xiao saat itu. Bahkan Nalan Yanran, yang dipersiapkan dengan cermat dan diajar oleh Sekte Awan Berkabut, dikalahkan oleh tangannya. Dari sini, orang bisa melihat seberapa kuat Xiao Yan saat ini. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, yang mengandung berbagai jenis emosi, serangan tombak panjang oleh Su Beng ini, yang memiliki momentum besar, berada di depan tenggorokan Xiao Yan dengan cepat. Namun, saat semua orang menunggu adegan berdarah, yang akan segera muncul. Ujung tombak, yang kurang dari setengah inci dari tenggorokan Xiao Yan, tiba-tiba terhenti seolah udara telah mengeras. Tak terhitung jumlah tatapan mengikuti tombak panjang itu saat mereka bergerak dan akhirnya berhenti di gagang tombak. Sebuah tangan panjang pucat memegang erat gagang tombak di sana. Serangan Su Beng yang tak tertandingi itu sebenarnya dengan paksa dihentikan dengan satu tangan. Di stadion, tatapan yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi perlahan bergerak di sepanjang tangan. Mereka akhirnya berhenti di tubuh pemuda berjubah hitam, yang ekspresinya acuh tak acuh. Seluruh tempat segera meledak menjadi kekacauan. Xiao Yan mengangkat pandangannya. Dia menertawakan Su Beng di depannya, yang ekspresinya telah sangat berubah. Sudut mulutnya terangkat menjadi lengkungan kecil saat dia dengan lembut berkata, "Satu serangan." Saat suaranya jatuh, tubuh Xiao Yan bergoyang dan langsung berubah menjadi bayangan kabur. Xiao Yan mengencangkan tangan kanannya, dan kekuatan tajam yang menusuk telinga segera berteriak. Su Beng merasakan kekuatan mengerikan yang tiba-tiba bangkit. Matanya menciut dan kekecewaan akhirnya menempel di wajahnya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 408 Membunuh Ayam untuk Memperingatkan Monyet. Catatan, jadikan contoh orang lain. Bayangan berwarna hitam membawa kekuatan yang menakutkan dan tiba-tiba muncul di depan Su Beng. Riak kecil muncul di udara di sekitar area manapun di mana tinju itu lewat. Ledakan menusuk telinga yang tak terhitung jumlahnya terdengar, seperti guntur yang teredam. Di bawah serangan ganas Xiao Yan, itu seperti petir, orang bisa mendengar suara retakan berulang kali meletus dari tanah yang keras. Banyak garis retakan mulai menyebar dengan cepat dari kaki Xiao Yan di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Kecepatan yang digunakan Xiao Yan untuk menyerang secepat kilat. Namun, Su Beng juga bukanlah orang yang hanya mengandalkan lidahnya. Meskipun dia terkejut di dalam hatinya pada kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan, reaksinya juga tidak lambat. Ketika tinju Xiao Yan dengan cepat mengembang di depan matanya, dia tidak ragu sedikit pun saat dia melepaskan tombak panjang yang telah dijepit pihak lain. Dia mundur selangkah dan mengetukkan jarinya ke cincin penyimpanannya. Tombak panjang berwarna perak yang sepenuhnya terbuat dari baja langsung muncul di tangannya. Dengan tombak mendarat di tangannya, niat bertarung Su Beng, yang sangat menyusut karena dikejutkan oleh serangan menakutkan Xiao Yan, dengan cepat melonjak. Raungan rendah dan marah keluar dari tenggorokannya dan douki di tubuhnya diedarkan hingga batasnya pada saat ini. Douki berwarna merah pucat menyembur keluar dari tubuhnya dan akhirnya membentuk jubah douki berwarna merah di permukaan tubuhnya. Tangan Su Beng juga tidak memiliki jeda sedikit pun saat douki mengalir di dalam tubuhnya. Ujung tombak itu bergetar dan benar-benar membentuk lebih dari 10 bayangan. Cahaya merah melonjak seperti badai dan bayangannya tiba-tiba menyatu. Akhirnya, seluruh tombak panjang berubah menjadi cahaya merah yang menusuk mata yang menembus secara eksplosif ke arah Xiao Yan. Gelombang yang tumpang tindih. Su Beng meraung pelan di dalam hatinya. Momentum maju yang sengit dari tombak panjang di tangannya menusuk langsung ke tinju Xiao Yan. Saat tubuh tombak itu bergetar, cahaya merah menyerbu maju satu gelombang demi gelombang. Udara panas seperti gelombang api berwarna merah. Di bawah pengawasan orang yang tak terhitung jumlahnya di tanah terbuka, cahaya merah yang menusuk mata membawa gelombang udara yang mengerikan. Momentum semacam ini menyebabkan cukup banyak orang membuat geger.
Dia memang seorang siswa terbaik, yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi akademi dalam. Kekuatan ganas semacam ini mungkin bisa mengejar orang-orang kuat yang baru saja memasuki kelas Dado Usi. Cahaya berwarna merah dengan cepat membesar di mata hitam dan gelap itu. Xiao Yan merasakan kekuatan panas yang datang menerkam tetapi ekspresinya masih tetap tenang. Selama 2 tahun, lawan yang dia lawan sebagian besar adalah orang-orang kuat yang jauh melampaui dia. Dia bahkan telah melihat serangan yang puluhan atau ratusan kali lebih kuat dari ini. Oleh karena itu, menginginkan dia untuk mundur karena serangan tingkat ini tidak diragukan lagi adalah orang idiot yang berbicara dalam mimpinya. Namun, kemampuan akut lawan harus mampu melepaskan perlawanan kekuatan penuh dalam waktu singkat memang menyebabkan Xiao Yan menjadi sedikit terkejut. Tapi, itu saja. Tinju Xiao Yan sedikit gemetar. Douki berwarna hijau melonjak tiba-tiba dan akhirnya dengan cepat diaglomerasi menjadi lapisan kutikula berwarna hijau di tinjunya. Tidak peduli bagaimana kamu berjuang hari ini, hanya ada satu jalan untukmu. Kekuatan tinju yang ditutupi oleh kutikula berwarna hijau tiba-tiba melonjak tinggi. Xiao Yan mengangkat sudut mulutnya, dan akhirnya tidak menunjukkan belas kasihan atau kelesuan saat dia mengayunkan lengan kanannya. Tinjunya menghantam ke depan secara eksplosif dan bertabrakan dengan ujung tombak Subeng di depan mata orang yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan oktan. Bang! Keduanya saling berhubungan. Seketika, ledakan suara yang keras dipancarkan dari medan pertempuran. Permukaan batuan keras dari tanah tempat kedua orang itu bertabrakan langsung hancur menjadi bubuk dengan keras. Garis retakan berulang kali menyebar seperti jaring laba-laba. Kaca! Retak. Bubuk itu melonjak ke udara dari tanah. Dalam sekejap setelah tinju dan tombak bersentuhan, suara, kaca, retak logam bening tiba-tiba keluar dari titik kontak. Sesosok manusia tiba-tiba melesat ke belakang, keluar dari debu samar. Dia dengan liar memuntahkan seteguk darah segar berwarna merah cerah. Setelah tubuhnya mendarat dengan keras di tanah, dia benar-benar bersandar di tanah dan berguling-guling di tanah selama lebih dari 10 meter sebelum akhirnya berhenti. Jumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya dengan tergesa-gesa berpindah ke sosok manusia yang telah diluncurkan ke belakang dan menyapunya. Ketika tatapan mereka melihat orang yang terbang mundur dalam kekalahan, seluruh tanah terbuka langsung turun ke dalam keheningan. Di tepi tanah terbuka, pakaian atas Subeng pada dasarnya hancur berkeping-keping oleh kekuatan yang bertabrakan. Seluruh tubuhnya tertutup debu biru kehitaman, tercipta dari pecahan batu yang menembaki tubuhnya. Jejak darah yang tersisa di sudut mulutnya menyebabkan dia tampak sangat menderita. Tentu saja, yang paling mengejutkan orang adalah tombak panjang yang dipegang di tangan Subeng yang berlumuran darah, telah pecah menjadi 2. Garis retakan tombak dengan jelas menunjukkan bahwa tombak itu langsung dipatahkan oleh kekuatan yang kuat. Masih bisa menggunakan satu kepalan untuk secara paksa mematahkan tombak panjang yang terbuat dari baja setelah bintang 9 Dou Si menampilkan teknik Dou kelas Xuan. Serangan ini adalah sesuatu yang bahkan beberapa Dado Usi yang hadir akan kesulitan melakukannya. Namun, Subeng ini, yang memiliki reputasi baik bahkan di dalam Akademi Jianan ini, langsung diserang oleh seorang siswa baru, yang baru saja datang ke akademi dengan taktik yang paling meriah ini. Saat mereka menyaksikan tepi lapangan terbuka di mana Subeng mengalami kesulitan untuk bangkit dan kemudian pada tombak panjang yang patah, beberapa orang, yang memiliki pemikiran tertentu, segera merasakan perasaan dingin keluar dari dalam hati mereka. Dari tampang kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan, siswa baru yang telah mengambil cuti 2 tahun penuh ini memang bukan orang biasa. Debu di atas tanah terbuka perlahan turun. Seorang pria muda berjubah hitam perlahan berjalan keluar. Jubah di tubuhnya, yang begitu rapi sehingga tidak ada lipatan sedikit pun, adalah 2 ekstrim jika dibandingkan dengan Subeng, yang berada dalam kondisi yang sangat mengerikan. Dari sini, siapapun, selama mereka tidak terlalu bodoh, dapat dengan jelas memahami bahwa kekuatan pemuda bernama Xiao Yan ini jauh melampaui Subeng. Kekuatan Subeng saat ini adalah bintang 9 Dou Si. Sejak Xiao Yan mengalahkannya, maka kekuatannya setidaknya adalah Dado Usi yang kuat. Saat memikirkan kemungkinan ini, galeri tontonan yang ramai langsung mengeluarkan suara orang yang menghirup udara dingin. Tatapan yang biasa mereka lihat pada Xiao Yan jelas memiliki makna tambahan yang tidak diketahui di baliknya.
Dadousi pada usia ini. Bahkan di seluruh Akademi Jianan ini, mereka dianggap orang-orang luar biasa yang merupakan krim hasil panen. Sangat kuat. Mulut Xiao Yu dan yang lainnya di galeri tontonan terbuka lebar. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat punggung kurus, yang berdiri tegak dan tinggi, di tanah terbuka. Seorang wanita muda yang duduk di belakang tidak bisa menahan gumaman tanpa sadar saat matanya mulai melihat bintang. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Su Beng, yang kekuatannya sekitar bintang 9 Dousi, dikalahkan oleh satu pukulan dengan cara yang menentukan setelah hanya satu pertukaran. Ini terlepas dari dia melepaskan teknik Dou terkuatnya. Awalnya, mereka masih mendiskusikan berapa banyak pertukaran yang bisa dilakukan Xiao Yan. Namun, diskusi mereka belum berakhir ketika akhir ini, yang menyebabkan mereka tercengang, muncul di medan pertempuran. Orang ini, bukankah peningkatannya selama 2 tahun ini sedikit terlalu cepat? Xiao Yu berkata sambil tersenyum pahit. Instruktur Woling, di samping, perlahan pulih dari keterkejutannya. Dia menatap punggung pemuda di medan pertempuran. Bahkan pada saat ini, dia masih agak tidak percaya. Siswa seperti Duri ini, yang telah melewatkan 2 tahun pendidikan, di akademi benar-benar telah menembus siswa terbaik dari kelas Xuan. Selain itu, metode yang dia gunakan untuk mengalahkan lawan sebenarnya adalah yang terkuat dan paling langsung. Saat instruktur Woling mengingat pukulan seperti guntur tadi, dia mempertanyakan dirinya sendiri. Jika itu adalah dia, sepertinya dia tidak akan bisa menahannya sepenuhnya. Instruktur Woling tiba-tiba tertawa getir saat dia berpikir seperti ini di dalam hatinya. 2 tahun lalu, lelaki kecil di kota hutan itu, yang telah menggunakan semua metodenya untuk keluar dari tangannya setelah 20 ronde dan sekarang menampilkan serangan yang bahkan dia sendiri harus pertimbangkan dengan hati-hati sebelum dia berani menjamin jika dia bisa menahannya. Kecepatan peningkatan ini benar-benar menakutkan. Tak heran dia bisa membiarkan gadis luar biasa seperti Sun Er terus mengingatnya. Orang ini benar-benar punya modal. Instruktur Ruoling memiringkan kepalanya dan menatap wajah cantik Sun Er, yang berisi senyuman, sementara Ruoling bergumam di dalam hatinya. Di salah satu sisi galeri pengamatan, Baishan menyilangkan tangan di depan dadanya. Alisnya dirajut sedikit saat dia menatap pemuda berjubah hitam, yang berdiri tegak, di tengah-tengah tanah terbuka. Dia perlahan mengembuskan nafas lama kemudian dan berkata dengan senyum tipis. Lumayan, kamu memang punya kemampuan. Saat ini Anda memiliki kualifikasi untuk membiarkan saya mengangkat Anda ke posisi di mana saya harus menganggap Anda serius. Saya harap Anda bisa bertahan beberapa putaran lagi. Ketika saatnya tiba, saya ingin melawan Anda secara pribadi jika ada kesempatan. Saingan yang kuat, tapi dia pasti akan menjadi milikku. Tatapan Baishan beralih ke arah di mana Sun Er berada. Dia dengan lembut bergumam saat dia melihatnya mengenakan gaun hijau pucat. Saat dikelilingi oleh sekelompok wanita, dia tampak seperti wanita muda yang anggun seperti bunga teratai yang mekar sendirian. Orang itu memiliki tinju yang sangat tajam dan kuat. Bahkan, gelombang tumpang tindih, Su Beng tidak bisa menahannya bahkan untuk sesaat. Saya pikir kekuatannya harus berada di sekitar bintang 3 Dadousi. Wanita muda berpakaian merah, yang sosoknya mempesona seperti iblis, menggunakan matanya, yang memancarkan kelicikan, saat dia menatap Su Beng, yang dikalahkan dengan cara yang sangat tajam. Dia tidak bisa membantu tetapi berbicara dengan kaget. Itu benar-benar tinju yang tajam dan kuat. Selain itu, dia bahkan tahu bagaimana menggabungkan energi ke berbagai bagian tubuhnya dan menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan menyerang dan bertahan. Ini hanya mungkin jika seseorang memiliki kendali yang sangat baik atas Douki. Dalam hal ini, dia bahkan bisa sebanding denganmu. Orang tua di sampingnya mengangguk sedikit. Suaranya juga mengandung kejutan. Sekarang kau tahu penilaian seperti apa yang gadis itu, Sun Er, miliki? Orang ini bukan orang biasa. Saya pikir bahkan jika Anda atau Baishan menghadapinya, tidak ada yang akan tahu siapa yang akan mendapatkan kemenangan. Orang tua itu melirik punggung kurus di medan pertempuran dan berkata dengan makna yang lebih dalam di balik kata-katanya. Alis tipis rambut, melengkung, dan tipis dari wanita muda berpakaian merah itu terangkat ketika dia mendengar ini. Dia tertawa dengan gaya manja. Saya ingin mencari kesempatan untuk melawan dia.
Jika saya menang, saya ingin dia mengizinkan saya memiliki Sun Er. Kamu, anak nakal ini. Ada begitu banyak pria luar biasa yang merayu Anda. Tidak apa-apa jika Anda tidak menyukai mereka, tetapi mengapa Anda melecehkan Sun Er? Haruskah kamu membuang semua wajah lamaku sebelum kamu puas? Orang tua itu segera marah ketika dia mendengar kata-kata wanita muda berpakaian merah saat dia berbisik dengan marah. Apa yang bagus dari pria bau itu? Siapa di antara mereka yang akan mengejarku jika bukan karena wajahku yang ini? Wanita muda berpakaian merah mengerucutkan bibirnya. Tangan halusnya mengusap wajah cantik seperti peri licik itu saat dia berbicara dengan jijik. Orang tua itu sangat marah pada wanita muda pelanggar hukum ini sehingga asap keluar dari 7 lubang tubuhnya. Namun, dia tidak berdaya dan hanya bisa mengayunkan lengan bajunya dan terus mengalihkan pandangannya kembali ke medan pertempuran. Di dalam medan pertempuran, Xiao Yan melirik Su Beng yang berada di tepi lapangan terbuka. Yang terakhir tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Baru kemudian Xiao Yan menoleh ke arah kursi juri dan tersenyum saat dia bertanya. Bolehkah saya bertanya apakah saya telah memenangkan babak ini? Tentu saja ya. Seorang pria tua berjubah abu-abu di kursi hakim tersenyum saat dia melihat Xiao Yan. Matanya mengandung perasaan yang tidak diketahui di dalamnya saat dia mengangguk. Saat mendengar kata-kata itu, Xiao Yan membungkuk sedikit. Dia menjabat tangannya di depan puluhan ribu tatapan dan penguasa Xuan berat datang ke arahnya. Setelah itu, dia meraihnya dengan satu tangan, menjentikkan pergelangan tangannya dan memasukkannya ke punggungnya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat wanita muda berpakaian hijau tersenyum dan perasaan hangat muncul di dalam hatinya. Kakinya menekan ke tanah dan tubuhnya dengan lembut melompat ke bawah panggung kompetisi. Akhirnya, dia melompat ke tempat di mana kelas Wang kelas 2 duduk. Maaf. Saya terlambat. Xiao Yan memperhatikan wanita muda cantik itu berdiri dengan cantik di depannya. Wajah itu telah tertanam dalam di bagian dalam hatinya selama 2 tahun ini. Dia mengabaikan banyak tatapan berapi-api di sekitarnya saat dia mengusap kepalanya dan berkata dengan lembut dengan sikap agak menyesal. Sun Er mengangkat wajah cantiknya dan menatap wajah halus dan tampan itu, yang memiliki lebih sedikit kepolosan dan kelembutan, tetapi lebih dewasa dan ketekunan dibandingkan dengan 2 tahun lalu. Senyuman indah, yang bisa menjungkir balikan semua makhluk hidup, tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia segera melakukan tindakan yang menyebabkan pandangan semua orang menjadi membosankan seperti ayam kayu. Wanita muda di akademi, yang belum pernah menunjukkan tindakan apapun terhadap pria manapun yang melebihi biasanya untuk seorang teman biasa, membuka tangannya sedikit. Setelah itu, dia melompat ke pelukan hangat, yang telah dia pisahkan selama 2 tahun, dengan rakus menyerap perasaan hangat itu. Bab 409 menabrak satu sama lain di malam hari. Seluruh tanah terbuka sunyi saat semua orang menyaksikan wanita muda berpakaian hijau itu melompat ke pelukan Xiao Yan. Pada saat ini, orang hampir bisa mendengar suara hati yang tak terhitung jumlahnya hancur. Instruktur Woling, serta Xiao Yu dan yang lainnya di samping Sun Er, tidak pernah menyangka bahwa wanita muda, yang biasanya pendiam dan acuh tak acuh, akan benar-benar melakukan tindakan yang begitu berani di depan umum. Wajah mereka langsung terpana dan akhirnya mereka tertawa getir beberapa saat kemudian. Xiao Yu menatap Sun Er, yang telah menerkam ke pelukan Xiao Yan, dan kemudian melirik Xiao Yan, yang senyumnya seperti alkohol hangat, seperti orang mabuk yang baru saja minum anggur yang telah disimpan untuk waktu yang lama. Perasaan yang tidak diketahui dan agak tidak nyaman tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Di sisi lain galeri tontonan, senyum tipis di wajah Baishan akhirnya menjadi gelap dan serius saat ini. Kapan Sun Er menjadi begitu berani? Hanya karena seorang pria. Alis wanita muda berpakaian merah juga terangkat hingga hampir vertikal saat ini. Kalau bukan karena lelaki tua di sampingnya menariknya kembali ketika dia melihat situasinya, dia mungkin tidak bisa menahan diri untuk bergegas dan dengan paksa menarik keduanya terpisah, yang saling menempel seperti lem. Tangan Xiao Yan dengan erat melingkari pinggang halus seperti pohon willow itu. Dia menundukkan kepalanya dan dengan lembut mengendus rambut hitam wanita muda itu, yang mengandung aroma yang menyegarkan. Karena dia mampu melakukan tindakan berani yang mengumumkan hubungan antara mereka berdua di depan umum, maka sebagai seorang pria, dia secara alami tidak akan memilih untuk mundur.
Ini meskipun tatapan panas yang ditembakkan dari sekelilingnya menyebabkan dia merasa seolah-olah dia berada di dalam tungku. Uhuk-uhuk, setelah mereka berdua berpelukan selama hampir 1 menit penuh, instruktur Ruoling, yang berdiri di samping, akhirnya tidak bisa menahan tatapan panas yang menimpa mereka dari sekitarnya, dan segera batuk lembut. Mendengar batuknya, Sun Er, yang meringkuk di dada Xiao Yan seperti burung kecil yang bergantung pada seseorang, akhirnya tersadar dan terbangun dari kebahagiaan dan kegembiraan karena akhirnya bisa melihat orang yang sangat dirindukannya di dalam hatinya. Segera, rona merah yang memabukkan terbang ke wajah elegan dan acuh tak acuh, seperti lotus. Dia buru-buru menarik diri dari pelukan Xiao Yan dan menyusut di belakang Xiao Yu seperti mimosa, tanaman sensitif atau malu. Melihat sisi pemalu yang sangat langka tapi cantik dari gadis kecil ini, Xiao Yan juga tertawa pelan. Dia menoleh dan menatap ke arah instruktur Ruoling dan berkata dengan senyum canggung. Hehe, maaf, instruktur Ruoling. Kamu masih ingat aku instrukturmu? Instruktur Ruoling melirik Xiao Yan dan berkata dengan lembut. Xiao Yan tertawa getir saat melihat ekspresi dan sikapnya. Dia tahu bahwa selama beberapa tahun terakhir ini, dia benar-benar membuat marah wanita ini, yang karakternya selembut air. Namun, karena dia salah, dia tidak membalas, tetapi hanya mengeraskan kulit di kepalanya, dan menerima kritik dan kemarahannya. Jangan berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja jika kamu tidak berbicara. Anda benar-benar punya keberanian untuk melewatkan 2 tahun pelajaran. Tahukah kamu sudah berapa kali aku berbicara dengan akademi sampai bibirku lelah karena kamu? Instruktur Ruoling berkata dengan marah. Instruktur, Xiao Yan, bocah ini, memang berlebihan dengan masalah ini. Namun, dia berhasil tiba di sini tepat waktu hari ini, dan bahkan mengalahkan sesama Subeng itu. Selama Sun Er dan dia dapat mempertahankan rekor tak terkalahkan di sisa babak kompetisi kualifikasi, Anda akan dipromosikan menjadi instruktur kelas Xuan. Jika Anda masih berpikir bahwa hal itu tidak akan mengurangi amarah Anda, belum terlambat untuk menunggu sampai dia selesai bertarung di semua putaran kompetisi kualifikasi sebelum menghukumnya. Bagaimanapun, sekarang dia telah tiba di akademi, apakah kamu perlu khawatir dia akan melarikan diri? Melihat Xiao Yan tersenyum pahit dan tak berdaya, Xiao Yu mungkin diam-diam menggumamkan, kamu pantas mendapatkannya, dalam pendengarannya, tetapi kata-kata yang dia ucapkan dengan mulutnya membantu Xiao Yan membebaskan situasi. Hanya setelah mendengar kata-kata Xiao Yu, wajah marah instruktur Ruoling menjadi lebih hangat. Dia melirik Xiao Yan dan berkata, baiklah, saya akan menunggumu menyelesaikan kompetisi kualifikasi sebelum menemukanmu untuk menyelesaikan skor kami. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia melihat instruktur Ruoling untuk sementara melepaskan kritiknya. Dia mengangkat kepalanya dan melemparkan tatapan terima kasih ke arah Xiao Yu. Yang terakhir, bagaimanapun, menghadiahinya dengan memutar matanya dan mendengus. Hei, sepupu tua Xiao Yu, setelah tidak melihatmu selama 2 tahun, kamu menjadi semakin cantik. Adakah yang berhasil merayu Anda? Xiao Yan mengabaikan ekspresi Xiao Yu dan bertanya sambil tersenyum. Mengapa kamu peduli? Mendengar nada suara Xiao Yan, yang sama seperti saat dia masih kecil, perasaan aneh segera muncul di hatinya. Pada saat yang sama, kakinya yang panjang dan seksi itu terangkat sedikit seolah-olah itu adalah refleks bersyarat, bersiap untuk menendang. Baiklah, jangan main mata di sekitar sini. Kompetisi kualifikasi hari ini akan segera berakhir. Ikuti saya kembali. Ada perkelahian yang lebih intens besok dan lusa. Tidaklah mudah untuk masuk ke akademi dalam. Instruktur Ruoling melambaikan tangannya. Dia mengabaikan Xiao Yu, yang wajah cantiknya berubah merah karena kata-katanya, berbalik dan memimpin mereka keluar dari tempat terbuka. Di belakang instruktur Ruoling, Xiao Yu dengan ganas memotong Xiao Yan yang sombong dengan matanya saat dia menarik Sun Er dan dengan cepat mengikuti. Xiao Yan membawa penggaris hitam yang berat itu dan mengikuti di belakang kelompok itu. Tepat saat dia akan keluar dari tanah terbuka, langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Dia sedikit mengernyit saat dia berbalik dan mengarahkan pandangannya ke sisi lain arena. Di tempat itu berdiri seorang pemuda berbaju putih. Yang terakhir menghadapnya dengan wajah gelap dan serius, yang membawa tatapan yang mengandung permusuhan. Siapa orang ini? Dia tampak cukup kuat. Xiao Yan menarik pandangannya.
Dia merenung sedikit sebelum menggelengkan kepalanya sedikit. Kemudian dia berbalik dan di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, dia dengan cepat mengikuti instruktur Wuling dan yang lainnya, yang akan keluar dari lapangan terbuka. Mereka berjalan jauh dari tanah terbuka yang bising. Instruktur Wuling mengusir para wanita muda itu dengan mata berbintang mengelilingi Xiao Yan. Setelah itu, dia memimpin Xiao Yan, Sun Er, dan Xiao Yu, melewati beberapa jalan setapak yang dipenuhi tanaman hijau sebelum akhirnya masuk ke dalam pavilion rumah yang unik dan elegan. Begitu mereka memasuki rumah, instruktur Wuling mengundang mereka bertiga untuk duduk secara acak sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan. Dia berkata dengan senyum tipis. Anak kecil, aku benar-benar tidak bisa mempercayainya. Anda benar-benar meningkat sangat cepat selama 2 tahun ini. Aku hanya beruntung. Xiao Yan mengangkat bahunya dan berkata sambil tersenyum. Lupakan saja, aku tidak akan berbicara dengan lidahmu yang fasih itu. Karena Anda telah datang ke akademi, dan saya telah memasukkan nama Anda ke kompetisi kualifikasi akademi dalam 2 hari ke depan Anda dan Sun Er harus bertahan dan masuk 50 besar. Dengan begitu, Anda bisa mendapatkan kesempatan untuk masuk ke akademi dalam untuk berlatih. Sedangkan saya juga akan dipromosikan dari instruktur kelas Huang menjadi instruktur kelas Xuan. Instruktur Wuling melambaikan tangannya, dan berkata dengan serius. Apa keuntungan memasuki akademi dalam? Xiao Yan bersandar di kursinya dengan 10 jari disilangkan di depannya saat dia bertanya. Mata instruktur Wuling menatap tajam ke wajah muda yang tersenyum itu. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba menghela nafas dan berkata. Sepertinya mengambil cuti 2 tahun memang baik untukmu. Bagian mana dari saat ini yang masih memiliki kepolosan dari kota hutan saat itu? Dengan sekali memandangi ini, tidak ada yang akan memperlakukan Anda sebagai seorang pemuda yang baru berusia 18 tahun. Xiao Yan tersenyum tanpa berbicara. Dia memang mengalami terlalu banyak hal selama 2 tahun ini. Beberapa pasang surut juga semakin memantapkan dan menstabilkan karakter tenang yang telah ia bina sejak usia muda. Saat ini dia benar-benar dan sama sekali tidak memiliki kepolosan yang tersisa dari masa mudanya. Akademi Jianan dibagi menjadi akademi dalam dan luar. Akademi luar adalah tempat kita tinggal saat ini. Murid baru yang kami rekrut dari benua semuanya akan berlatih di akademi luar sampai kekuatan mereka mencapai tahap tertentu. Mereka kemudian dapat berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi akademi dalam tahunan. Selama mereka bisa masuk ke 50 besar, mereka akan bisa mendapatkan kualifikasi untuk masuk akademi dalam. Akademi dalam berbeda dengan akademi luar. Seseorang dapat dengan terus terang mengatakan bahwa akademi luar dari akademi Jianan hanyalah tempat untuk menguji siswa baru. Inti sejati dari akademi Jianan ada di dalam akademi dalam. Instruktur Wuling mengatur pikirannya sebelum berbicara perlahan. Akademi luar dari akademi Jianan dibagi menjadi 2 kelas yang berbeda. Kelas yang saya kelola adalah kelas Huang. Subeng itu, yang menantimu sebelumnya, berasal dari kelas Xuan. Dari perbedaan kelas ini, Anda dapat mengetahui bahwa keseluruhan kekuatan kelas Xuan lebih kuat daripada kelas Huang. Tentu saja tidak ada yang mutlak. Misalnya, Sun Er dan kamu. Saya melihat bahwa kekuatan Anda saat ini kemungkinan besar di sekitar Dado Usi, kan? Instruktur Wuling tiba-tiba menatap Xiao Yan dan bertanya. Ketika dia mendengar pertanyaan instruktur Wuling, Xiao Yu melirik Xiao Yan dengan heran. Saat ini dia hanya memiliki kekuatan bintang 5 Dousi. Orang ini telah menjadi Dadousi setelah pergi selama 2 tahun. Bukankah kecepatan kemajuan ini terlalu cepat? Iya. Xiao Yan mengangguk sedikit di bawah tatapan kaget Xiao Yu. Kamu memang makhluk abnormal yang bisa dibandingkan dengan gadis ini, Sun Er. Instruktur Wuling bergumam. Menurut aturan, saya juga tidak bisa mengungkapkan terlalu banyak tentang masalah akademi dalam. Namun, karena itu bisa disebut inti sebenarnya dari akademi Jianan, itu akan memiliki area yang sulit dibandingkan dengan akademi luar. Ini hanya akan menguntungkan Anda jika Anda bisa masuk. Baiklah, aku akan melakukan yang terbaik, Xiao Yan melebarkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Dalam perjalanan ke sini, dia pernah mendengar tentang Yao Lao menyebutkan akademi dalam itu. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk memasukinya, dia secara alami tidak akan keberatan.
Dengan kekuatanmu, kupikir seharusnya tidak terlalu sulit untuk masuk ke 50 besar, selama kamu tidak bertemu dengan beberapa orang seperti Bai Shan dan penyihir kecil. Instruktur Wuling juga menghela nafas lega ketika dia melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya saat dia melanjutkan. Bai Shan? Penyihir kecil? Sepertinya aku pernah mendengar nama kedua disebutkan oleh instruktur 2 tahun lalu. Xiao Yan mengulangi kedua nama ini di mulutnya saat dia tersenyum, suaranya menghilang. Bai Shan itu adalah salah satu tokoh paling menonjol di Akademi Luar Akademi Jianan selama 2 tahun ini. Dia tampan dan memiliki kekuatan yang besar. Sejumlah siswa perempuan yang tidak diketahui juga menjadi tergila-gila padanya. Selain itu, dia tampaknya juga salah satu orang yang merayu Sun Er. Bahkan jika aku tidak memberitahumu, dia akan datang dan menemukanmu cepat atau lambat. Instruktur Wuling menutup mulutnya dan tertawa dengan manis. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Adapun penyihir kecil itu, dia adalah cucu dari wakil kepala sekolah. Latar belakangnya tidak sederhana. Ini, bersama dengan bakat pelatihannya yang menakutkan yang tidak lebih lemah dari Anda, serta wakil kepala sekolah yang mengajarinya secara pribadi, saya pikir kekuatannya mungkin sedikit lebih besar daripada Bai Shan. Karena gayanya yang mandiri dan spesial dalam melakukan sesuatu, serta kecantikannya, dia juga memiliki cukup banyak orang yang mengejarnya di akademi. Namun, tampaknya dia tidak terlalu tertarik pada pria. Sebaliknya, dia sangat menyukai wanita. Dengan temperamen Sun Er dan bakatnya, dia adalah target alami yang diidam-idamkan oleh penyihir kecil. Oleh karena itu, penampilanmu juga harus membuatnya merasakan permusuhan terhadapmu. Instruktur Wuling mengeluarkan batuk, saat dia berkata dengan wajah sedikit merah. Ekspresi Xiao Yan menjadi sedikit aneh saat mendengar ini. Dia memiringkan kepalanya dan menatap Sun Er yang sama tak berdaya, sebelum berkata dengan cara yang menunjukkan bahwa dia tidak bisa tertawa atau menangis. Menangkap pria dan wanita. Sun Er mengikuti sikap Xiao Yan dan merentangkan tangannya, menunjukkan bahwa dia juga tidak punya pilihan mengenai masalah ini. Dia cukup bersikap rendah hati selama 2 tahun ini. Dia bahkan menyerah mengikuti kompetisi kualifikasi akademi dalam sekali karena Xiao Yan. Memang ada lawan di mana-mana, Xiao Yan menghela nafas dengan lembut. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum ketika dia berkata kepada instruktur Wuling. Namun, demi instruktur Wuling dipromosikan, saya akan melakukan yang terbaik untuk masuk ke 50 besar. Itu bagus. Anda harus istirahat di sini untuk hari ini. Ini adalah tempat saya tinggal. Biasanya Sun Er dan Yu Er juga tinggal di sini bersamaku. Mulai besok dan seterusnya, orang-orang kuat dari kompetisi kualifikasi akan muncul. Ketika saatnya tiba, Anda akan memiliki dasar kekuatan dari lawan-lawan ini. Instruktur Wuling berdiri, melambaikan tangannya dan memberi instruksi. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Di ruangan yang sunyi, yang dipenuhi rak buku, 7 lelaki tua duduk di kursi mengelilingi meja bundar. Duduk di antara mereka adalah pria tua yang telah berbicara dengan wanita muda berpakaian merah di tempat kompetisi sebelumnya. Dari kinya, yang setenang sebelumnya, orang bisa melihat bahwa kekuatan dan posisinya yang sebenarnya kemungkinan tidak rendah. Bagaimanapun, seorang lelaki tua biasa tidak memiliki kualifikasi untuk duduk di ruang pertemuan ini yang memutuskan masalah besar dan kecil di dalam akademi. Pada saat ini, lelaki tua itu, yang dipanggil oleh wanita muda berpakaian merah sebagai wakil kepala sekolah, perlahan meletakkan dokumen di tangannya ke bawah. Tatapannya melihat ke sekeliling ruangan dan berkata dengan senyum tipis. Cek, Xiao Yan ini memang bukan orang biasa. Dia bersaing dengan sekte awan berkabut dari Kekaisaran Jia Maha dengan kekuatannya sendiri dan bahkan langsung membunuh seorang Do Uang yang kuat sebelum akhirnya berhasil melarikan diri dari tangan seorang Do Uzong. Rekor pertempuran ini adalah sesuatu yang bahkan siswa terbaik di akademi dalam akan kesulitan mencapainya. Saat mereka mendengar kata-kata yang keluar dari mulut lelaki tua itu, keterkejutan melintas di wajah keriput dari beberapa lelaki tua di sekitarnya. Ini adalah informasi tentang Xiao Yan. Kalian semua bisa melihatnya sendiri. Wakil kepala sekolah menjentikkan jarinya dan informasi di depannya secara otomatis ditembakkan ke arah orang-orang tua di bawah itu. Jarinya dengan lembut mengetuk permukaan meja.
Beberapa saat kemudian, dia mendengar terengah-engah kaget yang dipancarkan orang-orang tua itu, yang telah selesai membaca informasi, bersamaan. Dia tersenyum sambil berkata, potensinya sangat besar. Namun, hubungannya dengan sekte awan berkabut telah memburuk terlalu banyak dan pada dasarnya tidak dapat dimediasi. Potensinya memang sangat besar. Jika kita merawatnya dengan benar, dia mungkin akan menjadi orang kuat lainnya di puncak. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan lembut berkata, kita tidak perlu terlalu khawatir tentang sekte awan berkabut. Hanya dengan satu douzong, mereka tidak memiliki keberanian untuk melakukan apapun kepada kami, Akademi Jianan. Sekte awan berkabut memang bukan apa-apa, tapi di belakang mereka, wakil kepala sekolah mengerutkan alisnya. Dia baru saja berbicara setengah jalan ketika dia tiba-tiba menjadi diam. Ekspresinya sedikit berubah. Akhirnya, dia tidak mengungkapkan beberapa hal yang lebih sensitif. Dia melambaikan tangannya dan berkata, kita harus diam-diam mengamati Xiao Yan sedikit. Jika benar-benar bermanfaat dalam merawatnya, kita bisa mencobanya. Ya, ketika mereka mendengar ini, orang tua lainnya tidak keberatan saat mereka menganggukkan kepala. Mereka bertukar pandangan satu sama lain saat mereka melihat wakil kepala sekolah menjadi diam. Tubuh mereka sedikit bergoyang dan anehnya menghilang dari kursi mereka. Larut malam hening saat cahaya bulan redup tersebar ke bawah. Rumah yang sangat unik itu tampak sangat sunyi di bawah sinar bulan. Bayangan putih tiba-tiba muncul dari malam yang sunyi. Kakinya dengan lembut menekan ke cabang pohon saat tubuhnya dengan elegan melayang ke tumpukan kecil puing tidak jauh dari rumah. Tatapan tenangnya tertuju langsung ke ruangan tertentu di rumah, dan douki berwarna perak samar, yang bisa dilihat sebagian, merembes keluar dari dalam tubuhnya. Siu. Setelah hanya sesaat setelah douki di dalam bayangan putih muncul, bayangan hitam keluar dari dalam rumah dengan cara seperti kilat. Setelah melompat dan menyapu beberapa kali, dia dengan mantap mendarat di atas batu besar tidak jauh dari bayangan putih. Dia mengangkat kepalanya perlahan dan dengan acuh tak acuh menatap pria berpakaian putih, tampan, lurus, dan tinggi itu. Kedua pasang murid itu bertabrakan di malam yang gelap. Beberapa percikan api terjadi tanpa peringatan sebelumnya. Tinggalkan dia. Suara pria berpakaian putih itu halus saat keluar perlahan. Xiao Yan tertawa pelan saat mendengar ini. Dia mengangkat kepalanya sedikit. Wajah halus dan tampan itu tampak sangat liar di bawah sinar bulan. Kamu berani? Bab 410 bentrok untuk pertama kalinya. Kata-kata samar bergema sepanjang malam tanpa menghilang. Mata pemuda berpakaian putih itu sedingin es, saat dia menatap wajah liar dan arogan dari pemuda lainnya. Yang pertama tidak mengatakan apapun. Pergelangan tangannya sedikit bengkok dan douki berwarna perak samar mulai muncul di telapak tangannya. Sebenarnya ada suara guntur yang samar, lembut, dan teredam yang dipancarkan dari dalamnya. Tipe petir douki? Keheranan melintas di mata Xiao Yan saat dia mendengar suara petir teredam yang dipancarkan dari douki berwarna perak itu. Dia tidak menyangka bahwa orang ini benar-benar memiliki elemen douki yang langka ini, mirip dengan kakak kedua. Xiao Yan menggerakkan tangannya. Douki hijau pucat juga meluap dari telapak tangannya saat Xiao Yan menyaksikan pemuda berpakaian putih ini yang pernah dia temui pada siang hari dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia tidak memiliki rasa takut atau takut sedikit pun. Yang lemah tidak memiliki kualifikasi untuk memilikinya. Pria berpakaian putih itu melirik Xiao Yan dengan acuh tak acuh, yang tidak mundur. Dia tertawa dingin dan jari kakinya tiba-tiba didorong dari tumpukan puing. Tubuhnya berubah menjadi cahaya perak yang menembus kegelapan, dan melesat secara eksplosif ke arah Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Karena serangan tajam dari pemuda berpakaian putih di dalam kegelapan, beberapa petir lemah benar-benar muncul entah dari mana. Cahaya perak dengan cepat meluas di dalam mata hitam yang gelap. Ekspresi Xiao Yan masih tetap tenang. Dia perlahan mengencangkan tangannya dan douki berwarna hijau pucat perlahan meludah dan menyusut di tinjunya, seperti banyak ular kecil yang panjang. Baishan, apa yang kamu lakukan? Cahaya perak membelah malam yang gelap. Namun, saat Xiao Yan bersiap untuk melawan serangan itu tanpa basa-basi, teriakan indah, yang berisi amarah, tiba-tiba memecah kesunyian malam.
Dengan cepat mengikuti ini, cahaya keemasan melesat keluar dan akhirnya mencegat cahaya perak di udara. Kedua energi itu bertabrakan secara tiba-tiba, dan badai energi yang kuat meniup pecahan batu di tanah sampai mereka terbang ke segala arah. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya saat teriakan indah terdengar. Dia perlahan merilekskan tinjunya yang terkepal erat dan mengangkat kepalanya untuk melihat pria berpakaian putih, yang tubuhnya melintas kembali ke cabang pohon setelah dihadang oleh cahaya keemasan. Sosok berwarna hijau pucat muncul dari rumah dan muncul di samping Xiao Yan sesaat kemudian. Alisnya vertikal karena wajahnya yang cantik mengandung sedikit kemarahan, sementara dia menatap pria berpakaian putih di dahan pohon. Ini bukan apa-apa. Saya hanya ingin berdebat sedikit dengan junior Xiao Yan. Setelah melihat wanita muda berpakaian hijau muncul, tatapan pria berpakaian putih itu berhenti di tubuhnya. Dia dengan dingin melirik Xiao Yan di sampingnya dan segera berkata sambil tersenyum tipis. Sun Er, kenapa kamu harus begitu cemas? Dengan kemampuan junior Xiao Yan, bagaimana dia bisa berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi akademi dalam jika dia bahkan tidak bisa memblokir serangan acakku? Senior Baishan, aku hanya memperlakukanmu dengan hormat karena aku menghormatimu sebagai senior. Namun, jika Anda terus menyebabkan masalah yang tidak masuk akal dengan cara ini, jangan salahkan saya karena tidak memberi Anda wajah apapun. Sun Er perlahan menenangkan amarah di hatinya saat dia menjawab dengan lembut. Wajah tenang Baishan berubah sedikit saat mendengar ini. Sejak dia mengenal Sun Er, hubungan mereka mungkin tidak dianggap terlalu dekat. Tetapi berdasarkan apa yang dia pikirkan, mereka berdua setidaknya bisa dianggap sebagai teman. Namun, ketika dia mendengar Sun Er benar-benar menggunakan nada seperti itu untuk berbicara dengannya, dia tidak bisa menekan emosi di dalam hatinya, bahkan dengan tipu muslihatnya. Ekspresinya menjadi jauh lebih buruk. Jika Anda seorang pria, maka jangan bersembunyi di balik seorang wanita. Baishan perlahan menghirup udara dan menekan amarah di hatinya. Dia dengan dingin melirik Xiao Yan, mengangkat sudut mulutnya dan tertawa dingin dengan jijik. Baishan, kamu lebih baik tidak berlebihan. Wajah Sun Er diam-diam tenggelam. Dia menjabat tangannya yang halus dan energi berwarna keemasan dengan cepat mulai menggumpal di telapak tangannya. Setelah Baishan berulang kali memprovokasi Xiao Yan, dia sudah mencapai titik puncaknya. Gadis, tetaplah di belakang. Tidak apa-apa bagi kami para pria untuk menyelesaikan masalah ini. Xiao Yan tiba-tiba mengulurkan satu tangan dan meraih pergelangan tangan Sun Er. Dia berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat senyum tipis di wajah Xiao Yan. Dengan pemahamannya tentang Xiao Yan, dia tahu bahwa ketika itu terjadi, dia akan sangat serius. Dia segera ragu-ragu sejenak dan hanya bisa menganggukkan kepalanya dan mundur selangkah. Apakah kamu ingin bertarung? Xiao Yan mengambil langkah maju, memutar lehernya. Dia melirik Baishan di dahan, dan dengan lembut bertanya sambil tersenyum. Aku tidak akan keberatan jika kamu mau. Baishan dengan lembut menjentikan lengan bajunya saat dia berkata dengan dingin. Ketika dia melihat Sun Er, yang telah menjaga jarak darinya, sebenarnya patuh dan jinak terhadap Xiao Yan, api jahat melonjak di dalam hatinya yang biasanya tenang. Dengan penampilan, kekuatan dan bakat pelatihannya, dengan cara apa dia lebih lemah dari orang yang disebut Xiao Yan di depannya ini? Namun, mengapa dia terus mengabaikannya? Aku pikir. Teriakan dingin tiba-tiba keluar dari dalam rumah. Instruktur Wolling segera terbang. Ekspresinya agak jelek saat dia melihat ke arah Baishan sebelum dia berkata dengan suara yang dalam. Murid Baishan, tindakan sembrono ini melanggar peraturan akademi. Jika Anda ingin menantangnya, Anda bisa menunggu untuk melihat siapa yang lebih baik dalam kompetisi kualifikasi. Dengan datang diam-diam di malam hari, tidak hanya tindakan Anda yang melanggar aturan, tetapi Anda juga bisa berakhir dengan reputasi mengambil keuntungan dari orang lain. Melihat bahwa bahkan instruktur Wolling juga keluar setelah diganggu, Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tahu bahwa mereka tidak bisa bertarung malam ini. Segera, dia hanya bisa menarik Do Uki ke dalam tubuhnya, menarik Sun Er sebelum berbalik, dan perlahan berjalan menuju rumah. Xiao Yan, kuharap kau tidak tersingkir dari kompetisi kualifikasi. Yang lemah tidak punya hak untuk mendapatkan apapun. Ketika saat itu tiba, saya juga berharap Anda tidak terus bersembunyi di balik seorang wanita.
Seorang pria yang diakui Sun Er seharusnya tidak menjadi pengecut, kan? Bai Shan berkata dengan lemah ketika dia melihat bagian belakang dua orang yang telah berbalik. Siu! Suara angin kencang tiba-tiba terdengar. Sebuah kekuatan memotong kegelapan hitam dan dengan keras menghantam wajah Bai Shan. Kilatan dingin melintas di wajah Bai Shan ketika dia merasakan kekuatan angin deras yang datang ke arahnya dari depan. Dia dengan lembut menjentikan jarinya dan seberkas cahaya perak ditembakkan secara eksplosif. Itu akhirnya bertabrakan dengan kekuatan angin yang deras dan segera menghancurkannya menjadi bubuk. Jika seseorang mendiamkan matanya untuk melihat benda apa yang ditembakkan itu, orang akan melihat bahwa benda yang awalnya meledak melalui angin sebenarnya adalah pecahan batu. Tidak bisakah kau bertele-tele seperti wanita? Anda adalah Bai Shan, kan? Salah satu yang disebut orang populer. Anda hanya biasa saja. Anda mungkin orang yang sangat berpengalaman dalam hal kecemburuan tetapi Anda tidak perlu memberitahu saya kata-kata kasar dan tidak berguna itu dengan lidah silet Anda. Kita akan bertemu di kompetisi kualifikasi. Suara Xiao Yan yang samar, gelap dan dingin terdengar perlahan. Kamu akan meninggalkannya jika kamu dikalahkan? Bai Shan dengan dingin tertawa. Apakah kamu yakin kamu dipanggil Bai Shan dan bukan Bai Qi, idiot? Langkah kaki Xiao Yan yang hendak memasuki rumah tiba-tiba berhenti. Dia berbalik dan menatap Bai Shan berwajah hijau dengan menyedihkan. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan menarik Sun Er yang tertawa saat mereka masuk ke rumah. Catatan, Bai Qi permainan kata dari nama Bai Shan berarti idiot. Ah, kamu harus pergi. Instruktur Woling tidak bisa menahan nafas saat dia melihat Bai Shan berwajah hijau. Orang ini biasanya sangat tenang. Mengapa dia menjadi begitu terburu nafsu di depan Xiao Yan hari ini? Tampaknya dia memiliki pemikiran yang dalam untuk Sun Er. Jika tidak, itu tidak akan membuatnya kehilangan pijakan dengan cara ini. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, instruktur Woling berbalik dan masuk ke dalam rumah, meninggalkan Bai Shan sendirian. Ekspresinya menjadi hijau pada satu saat dan putih pada saat lainnya, saat dia berdiri di dahan pohon, menahan angin dingin di larut malam. Bai Shan berdiri di dahan pohon dan menghirup udara sedingin es yang dalam. Dia perlahan mengencangkan tinjunya dan bergumam. Sungguh tak terduga bahwa aku benar-benar bisa kehilangan ketenanganku sedemikian rupa karena dia. Oleh karena itu, dia pasti akan menjadi milikku. Xiao Yan itu. Aku akan mengalahkannya di kompetisi kualifikasi. Wanita yang, aku, Bai Shan suka, bagaimana dia bisa lari? Apalagi dia sangat luar biasa. Kualifikasi apa yang Xiao Yan miliki untuk menyamainya? Hanya setelah mengatakan ini, wajah Bai Shan berangsur-angsur pulih. Dia dengan acuh tak acuh melihat ke arah rumah, dan dengan lembut menekan cabang pohon dengan jari kakinya. Tubuhnya melayang ke bawah dan dengan beberapa gerakan segera, dia menghilang ke dalam kegelapan malam yang gelap. Xiao Yan memperhatikan sosok berwarna putih, yang telah pergi jauh, dari sisi jendela di rumah. Matanya menyipit dan kilatan dingin melintasinya. Dia berbalik, menatap Sun Er di belakangnya dan tanpa daya menggelengkan kepalanya, berkata, "Gadis, apakah kamu hidup dengan baik selama 2 tahun terakhir ini?" Catatan, gadis bukan terjemahan terbaik, itu akan menjadi nama panggilan yang lebih intim daripada apapun dengan arti harfiah. Ah! Tangan halus Sun Er memegang tangan Xiao Yan saat dia mengangguk dengan lembut. Menarik tangan Sun Er, Xiao Yan duduk di depan jendela dan menatap kilau bintang di langit. Dia tiba-tiba berbisik sambil tersenyum. Apakah kamu ingin tahu bagaimana saya hidup selama 2 tahun ini? Ah! Sun Er sekali lagi dengan lembut mengangguk. Dia memegang tangan Xiao Yan di antara tangannya dan merasakan sedikit kehangatan. Dengan satu tangan, Xiao Yan perlahan mengusap rambut hitam lembut Sun Er yang menjulur ke pinggangnya. Dia terdiam sesaat. Saat itulah suaranya, yang sedikit parau, muncul. Dia perlahan-lahan berbicara tentang semua peristiwa setelah dia meninggalkan kota hutan saat itu satu persatu. Tentu saja, dia memilih untuk secara samar-samar melewatkan koneksi yang dia miliki dengan beberapa gadis selama ini. Api surgawi, dan hal-hal lain yang perlu dirahasiakan. Meninggalkan kota hutan, memasuki pegunungan binatang ajaib Mountain, membobol gurun, membuat kekacauan di klan Mo, memasuki ibu kota,
mendominasi semua orang dengan keahliannya selama Grand Meeting Alchemist, mendaki gunung awan berkabut, mengalahkan Nalan Yanran, melawan seluruh sekte sendirian, membunuh seorang Do Uang yang kuat, dan setelah itu, melarikan diri dari tangan seorang Do Uzong yang kuat. Masing-masing dari peristiwa yang menggetarkan jiwa dan darah ini dibicarakan oleh Xiao Yan dengan acuh tak acuh. Meskipun nadanya acuh tak acuh, berbagai bahaya yang terkandung di dalamnya masih menyebabkan orang merasa bahwa hati mereka dipegang erat. Di sisi jendela, cahaya bulan samar tersebar ke bawah, menyinari pria dan wanita muda itu, menutupi mereka dengan lapisan benang perak samar. Lama setelah kata-kata Xiao Yan jatuh, Sun Er juga terdiam. Kepalanya dengan lembut bersandar di pundak mantan. Meskipun dia telah mengetahui sebagian besar kejadian, dia masih merasakan kegelisahan di hatinya ketika dia sekali lagi mendengar Xiao Yan membicarakannya. Dia juga menjalani 2 tahun ini dengan sangat pahit. Xiao Yan gege. Saya percaya bahwa pada saat Anda kembali ke Kekaisaran Magia, Sekte Awan Berkabut tidak akan lagi dapat memblokir Anda. Sun Er tersenyum dan menjawab dengan suara lembut beberapa saat kemudian. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia hanya mengangkat kepalanya dan menatap langit berbintang yang luas. Di sudut tembok, tidak jauh di belakang mereka berdua, instruktur Wolling sedang bersandar di dinding. Dadanya perlahan naik dan turun, saat wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Bersambung ke episode 81. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.